Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Salah satu tanda kiamat adalah munculnya Dajjal ke permukaan bumi. Dajjal dikatakan sebagai orang kafir dan jahat. Ia yang membawa fitnah atau ujian terbesar bagi umat Islam. Tidak ada ujian yang lebih besar daripada fitnah Dajjal tersebut. Banyak sekali hadis yang menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Salah satu dari ciri-ciri Dajjal yang disebutkan dalam hadis, Dajjal adalah seorang pemuda dengan rambutnya yang keriting. Penampilannya meniru Nabi Isa alaihissalam, namun salah satu matanya buta. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan menceritakannya kepada kalian, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal, ahli neraka, kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentang yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal ahli neraka itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidak buta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, Dajjal juga memiliki kelebihan-kelebihan seperti halnya mukjizat para nabi dan rasul. Kelebihan ini disebut dengan istidraj, yaitu suatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang ia bunuh, menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, dan akan menghidupkan orang mati, memunculkan kesuburan, membawa sungai, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan maka tumbuhlah tanam-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu yang bersamaan, dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Tidak diketahui kapan turunnya Dajjal, lantaran turunnya Dajjal ini ada kaitannya dengan hari kiamat. Sedangkan hari kiamat itu sendiri tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, munculnya Dajjal adalah merupakan tanda-tanda sangat dekatnya hari kiamat. Disebutkan bahwa Dajjal akan muncul di perbatasan antara wilayah Syam dan Irak. Hal ini sebagaimana referensi dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang Dajjal, sesungguhnya ia muncul dari daerah perbatasan antara Syam dan Irak sehingga berbuat kerusakan di kanan dan kiri. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Namun tahukah kalian bahwa Dajjal tidak akan bisa memasuki dua negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu negeri apakah itu? Apa yang menyebabkan Dajjal tidak bisa masuk ke sana? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, Dajjal akan memasuki setiap negeri dengan membawa fitnahnya, termasuk negeri kita saat ini, kecuali dua negeri, yaitu Mekah dan Madinah. Hal ini karena semua jalan menuju ke sana dijaga oleh malaikat dengan berbaris. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali, lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dikisahkan bahwa malaikat bersayap yang menjaga pintu dua negeri itu memiliki 2 sayap hingga 4 sayap. Sayap itu membentang sejauh pandangan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa Dajjal mengatakan, "Lalu aku bisa keluar, aku akan berjalan di muka bumi, maka tidak akan aku tinggalkan suatu kampung pun kecuali aku singgah kepadanya dalam waktu 40 malam selain Mekah dan Taibah atau Madinah Al-Munawwarah. Keduanya diharamkan untukku. Setiap kali aku hendak masuk ke salah satu darinya, maka malaikat akan menghadangku dengan pedang yang terhunus yang menghalangiku untuk memasukinya."
dan di setiap lorong darinya ada malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Dajjal akan menunggu keluarnya kaum kafir dari kota Mekkah dan Madinah dengan cara mengguncang kedua kota tersebut sebanyak 3 kali. Hal ini yang menyebabkan kaum kafir dan munafik keluar dari kedua kota suci tersebut. Kemudian Dajjal mempengaruhi mereka agar mereka menjadi pengikutnya. Pada saat itu, orang-orang kafir dan munafik tidak bisa menyelamatkan diri karena Dajjal akan selalu berusaha dengan segala cara untuk memperbanyak pengikutnya, sekalipun mereka bersembunyi di tanah suci Mekah dan Madinah. Dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah karena kesuciannya. Sahabat Cinta Islam Channel, ternyata selain 2 negeri yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal itu, ada 4 masjid yang juga tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur atau Tursina. Hadis riwayat Ahmad. Pertama, Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah sebuah masjid di kota Mekah yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat. Masjid ini juga merupakan masjid terbesar di dunia. Masjidil Haram atau Masjid Haram sesuai namanya juga merupakan masjid yang memang diharamkan dimasuki oleh kaum kafir dan Yahudi, termasuk Dajjal. Kedua, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Masjid Nabawi dibangun sejak saat-saat pertama Rasulullah SAW tiba di Madinah. Ketiga, Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang berarti harfiah masjid terjauh adalah salah satu tempat suci agama Islam. Masjid Al-Aqsa secara luas dianggap sebagai tempat suci ketiga umat Islam. Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha dari tempat ini setelah sebelumnya dibawa dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Al-Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kitab-kitab hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam berkiblat ke arah Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis hingga 17 bulan setelah hijrah ke Madinah. Setelah itu, kiblat sholat dipindah ke Ka'bah di dalam Masjidil Haram, Mekah hingga sekarang. Keempat, Masjid At-Tur. Masjid ini juga menjadi salah satu masjid yang kelak tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Lokasinya di Bukit Tursina, tepat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai 2 negeri dan 4 masjid yang kelak tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal. Hal ini karena tempat itu dijaga oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadikan kita untuk bersiap diri, mengumpulkan bekal kebaikan untuk kehidupan kelak di hari akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.